Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang IPS, yaitu tentang kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara, serta pemanfaatan kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi, kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas. Perhatikan peta negara-negara di Asia Tenggara atau biasa disebut ASEAN. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang sejarah ASEAN. Masih ingat anak-anak? Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN itu ada 10. Yang pertama tentu saja negara kita Indonesia. Negara Indonesia ini adalah negara yang terluas di Asia Tenggara. Kemudian ada Malaysia, kemudian ada Singapura. Singapura ini negara terkecil. Kemudian ada Brunei, Brunei masih di Pulau Kalimantan. Kemudian ada Filipina, kemudian ada Vietnam, kemudian ada Kamboja, kemudian ada Thailand, kemudian ada Laos, dan yang terakhir ada Myanmar. Tapi sebelum kita belajar tentang keadaan geografis, apa sih yang dimaksud dengan kondisi geografis tersebut? Kondisi geografis adalah keadaan suatu wilayah dilihat dari aspek geografis. Aspek geografis itu bisa letak, lokasi, luas, relief. Relief itu adalah perbedaan tinggi dan rendah permukaan bumi. Kemudian iklim, kemudian jenis tanah, dan lain-lain. Sekarang kita mulai dari negara tercinta Indonesia. Negara Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Tentu anak-anak sudah mengetahui kalau Indonesia ini merupakan negara yang mempunyai banyak sekali pulau. Jumlah penduduk Indonesia menurut sensus tahun 2018 itu sekitar 270 juta jiwa. Kemudian agama yang ada di Indonesia paling banyak itu agama Islam, kemudian ada agama Katolik, kemudian ada agama Kristen, Hindu, Buddha, dan yang terbaru adalah agama Konghucu. Kemudian di Indonesia terdiri lebih dari 300 etnis. Etnis itu suku, berarti sukunya lebih dari 300. Kemudian Indonesia juga mempunyai 721 bahasa daerah. Tetapi bahasa resmi yang dipakai di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Nah, dari keadaan geografis tersebut, pemanfaatannya sekarang, dataran rendah di Indonesia itu dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan. Pertanian misalnya padi, jagung, perkebunan juga banyak. Kemudian perairan dimanfaatkan untuk diambil hasil lautnya. Indonesia juga menyimpan banyak hasil tambang seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Indonesia kalau di luar sana disebut negara agraris. Negara agraris artinya mayoritas penduduknya itu adalah sebagai petani atau di lahan pertanian.
Selain agraris, Indonesia juga dikenal dengan negara maritim, yaitu negara yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan. Sekarang negara yang kedua, Malaysia. Malaysia terdiri dari Malaysia Barat yang terletak di Semenanjung Malaya dan Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan. Ya. Kemudian jumlah penduduk Malaysia menurut sensus tahun 2013 itu hanya sekitar 29 juta jiwa yang terdiri dari etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Mayoritas penduduk di Malaysia itu menganut agama Islam. Kemudian bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu kalau kalian sering melihat film Upin Ipin, ya bahasa Melayu itu seperti itu. Kemudian sebagian kondisi geografis wilayah Malaysia itu adalah hutan yang luas. Malaysia juga mempunyai lahan pertambangan di sepanjang pantai barat dari Perak sampai Negeri Sembilan. Malaysia dikenal dengan penghasil karet terbesar di dunia. Nah, itu Malaysia. Sekarang negara yang ketiga yaitu Singapura. Sebagian besar wilayah Singapura adalah dataran rendah dan merupakan negara terkecil di Asia Tenggara. Singapura ini negaranya paling kecil dibandingkan dengan Pulau Jawa, masih kalah jauh luas dengan Pulau Jawa. Kemudian mayoritas penduduk di Singapura itu keturunan Tionghoa. Tionghoa itu ya dari Tiongkok dan Cina. Mayoritas penduduknya beragama Buddha. Ya. Kemudian bahasa sehari-hari yang dipakai di Singapura itu ada banyak. Ada bahasa Mandarin, ada bahasa Melayu, bahasa Hokkien, dan India. Bahkan ada juga yang memakai bahasa Inggris. Karena Singapura adalah negara terkecil di Asia Tenggara, Singapura tidak memiliki banyak sumber daya alam. Kemudian pertanian di Singapura itu dilakukan secara hidroponik karena luas tanahnya itu sangat sempit. Nah, jalan satu-satunya itu Singapura itu banyak melakukan reklamasi untuk memperluas wilayahnya. Reklamasi itu kayak pantai kemudian ditumbuk dengan tanah agar wilayahnya menjadi agak luas. Sekarang negara Thailand. Negara Thailand bagian tengahnya itu merupakan dataran rendah yang subur, yaitu di daerah Sungai Chao Phraya. Bagian timur terdapat Plato Korat yang merupakan daerah kurang subur. Mayoritas penduduk di Thailand adalah etnis Thai dan juga beragama Buddha. Jadi sebagian besar penduduk Thailand itu beragama Buddha. Bahasa resmi negara Thailand adalah bahasa Thai. Thailand ini dijuluki sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Lumbung padi karena menghasilkan padi yang paling banyak di Asia Tenggara. Thailand juga mempunyai hasil tambang. Kegiatan menangkap ikan banyak dilakukan di Sungai Mekong dan Chao Phraya, Selat Malaka, dan Teluk Siam. Lanjut, sekarang negara Filipina. Negara Filipina terdiri atas rangkaian pegunungan sirkumpasifik yang membagi menjadi dataran pantai barat dan timur yang sempit. Sungai yang ada di Filipina pendek, berarus deras, dan berkelok-kelok. Kemudian di Filipina terdiri atas etnis Tagalog, Ilocano, Cebuana, dan lain-lain. Mayoritas penduduk Filipina beragama Katolik. Bahasa resmi Filipina adalah bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Kemudian dalam hal pemanfaatan keadaan geografis, dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Kemudian Filipina juga melakukan pertambangan emas,
khususnya di wilayah Luzon. Kemudian negara Laos. Laos tidak mempunyai batas laut dan garis pantai karena negara Laos ini diapit atau di tengah-tengah, diapit negara Vietnam, diapit negara Kamboja, Thailand, Myanmar, Cina, jadi nggak punya batas laut, tidak punya pantai. Secara umum, wilayah Laos bergunung-gunung dengan hutan tropis lebat. Sebagian wilayahnya dataran tinggi dan pegunungan. Daerah sekitar Sungai Mekong adalah daerah tersebut dan terpadat di Laos. Mayoritas penduduk atau sebagian besar penduduk Laos adalah etnis Lao dan mayoritas beragama Buddha. Bahasa resmi negara Laos adalah bahasa Lao. Kemudian dalam hal pemanfaatan keadaan geografis, dataran rendah Vientiane dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Sumber perikanan terpusat di Sungai Mekong. Nah, ini negara Laos. Kemudian negara Brunei Darussalam. Seluruh daratan negara Brunei dikelilingi oleh Sarawak. Sarawak ini masuk wilayah Malaysia Timur. Jadi negara Malaysia yang masih satu pulau dengan Pulau Kalimantan, yaitu Malaysia Timur, Sarawak. Brunei juga ada di Pulau Kalimantan. Memiliki dataran rendah dan pantai berawa di bagian barat dan perbukitan di bagian timur. Sungai terpanjang di Brunei Darussalam adalah Sungai Belait. Penduduk Brunei terdiri dari etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian suku Dayak. Kemudian mayoritas penduduk di Brunei Darussalam itu beragama Islam, sama seperti di Indonesia. Bahasa resmi yang dipakai adalah bahasa Melayu. Nah, negara Brunei ini sebagian bentang alamnya itu menyimpan minyak bumi dan gas alam, di mana minyak bumi dan gas alam tersebut menyumbang 40% pendapatan negara Brunei Darussalam. Minyak bumi dan gas alam terbesar di Brunei itu di wilayah Miri dan di Kuala Belair. Sekarang negara Myanmar. Negara Myanmar keadaan alamnya itu berupa dataran rendah dan pegunungan. Tapi di bagian selatan Myanmar berupa pantai berbatu karang. Etnis atau suku yang ada di Myanmar ada etnis Myanmar, San, Karen, dan lain-lain. Mayoritas penduduk Myanmar beragama Buddha. Kemudian bahasa resmi negara Myanmar adalah bahasa Myanmar. Kondisi geografis di Myanmar menghasilkan sumber daya alam yang beragam. Nah, negara Myanmar juga terkenal dengan pertambangan timah, yaitu di wilayah Tenasserim. Kemudian negara Vietnam. Negara Vietnam terdiri atas bukit, gunung, hutan, dan dataran rendah. Di sebelah tenggara terdapat dataran tinggi Yunnan dan dataran tinggi Annam. Mayoritas penduduk etnis Kin, itu suku yang ada di Vietnam. Kemudian mayoritas penduduk beragama Buddha. Bahasa resmi negara Vietnam adalah bahasa Vietnam. Dataran rendah Ho Chi Minh menjadi pusat industri. Ho Chi Minh ini adalah ibu kota dari Vietnam. Kemudian sebagian dataran rendah dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Hutan utama di Vietnam menghasilkan kayu jati dan rotan. Sekarang negara Kamboja. Sebagian besar merupakan dataran rendah dan dataran tinggi bergelombang. Sungai terbesar yang melewati Kamboja adalah Sungai Mekong. Nah, ini Sungai Mekong itu mulai dari Thailand, Laos, sampai Kamboja ini ada Sungai Mekong. Kemudian suku yang paling besar di Kamboja adalah suku bangsa Khmer. Mayoritas penduduk di Kamboja beragama Buddha dan bahasa resmi negara Kamboja adalah bahasa Khmer. Kemudian Danau Tonle Sap
yang ada di Kamboja merupakan penghasil ikan tawar terbesar di Asia Tenggara. Daerah pertanian berada di sekitar Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap. Nah, anak-anak, itu adalah negara-negara atau kondisi geografis dan sosial budaya yang ada di negara-negara Asia Tenggara atau negara-negara ASEAN. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu pada pembelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.